Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi, kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi. Potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yagi pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kabudut cek dungo khataman Quran, baca sabbahat terus khataman. Terus tak khataman Quran, terus rasa nangis aku husnul khotimah, ya terus kabudut. Betul kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Cung, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali. Kok penak kabeh." Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah Ahad tapi kok potongannya ora pantes itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut. Itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nabi, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kandha aku wingi 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit gitu. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang baik. Yang aku orang baik itu penting cara kitab Al-Minanul Kubra karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang, saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tau apik dari Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahu neng Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya. Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus Yagi. Bapak itu iskal. Bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya iskal. Bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancani. Melarat orangnya. Mulai terus. Tangan-tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mun sarapan Mbah, wonge sepuh. Oh wis lho Gus, esuk kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat.
Kok gak kerja, Bang? Aku nang masjid di 10.000, kon ngino wong kerja ora usah, di 10.000 wis raja iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamul wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah pun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau man. Terus aku akhirnya paham. Oh, mungkin karena ini, Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancanan nang sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung meniki. Pokoke menuh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule padha wae kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masih ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliqah. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliyin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci ya dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani soft awal karena tawadhunya. Masuk sak saya kok ngadep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling gurih itu pinter mergo tawadhu sampai ngelalar maksud. Jadi kok penak jadi wali. Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Mbah Dola ya Mbah Nafi Gus Zaki. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun kandung namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada 3 saudara Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu thariqahnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana sekali Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Taraujum mas saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa lah. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Wendi le, kula kajen, apa rene badhe mondok.
Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ya. Jadi karena dulu Mbah Su'eb itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'eb. Itu guyonannya Mbah Imam. Kowe ora trimo ya. Ilmu itu kayak nong kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian masa sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang ruju-ruju ngaji saya, nanti anak saya ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhajut taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la yakul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kadza wa kadza. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, nikahus sholihin. Niru ibadah terus sholihin. Nah kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui tapi saya baca beberapa manhajut taklif. Terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matoleh atau alumni-alumni yang masih muda, tentu saya tidak akan gurui para kiai. Tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham. Di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritainin mazhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran tuh hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu walatus ribu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan tuh di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu.
Sehingga kualitas wakulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan, kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghassoh, ada yang seretan, gak nyaman. Karena berakhir. Artinya apa? Kalimat khalidina fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andai kan tidak ada kata selamanya lama. Waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebule kok ras itu. Jebule kok berat. Jadi gak nyaman kalau tidak ada khalidina fiyah. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar, barokahnya membaca.